Kita akan mulai sesi ceramah yang kedua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur di siang hari ini setelah kami menikmati istirahat dan makan siang kami akan melanjutkan dengan ceramah sesi yang kedua. Bersyukur untuk sesi yang pertama dan juga tanya jawab yang boleh berlangsung, yang banyak sekali membukakan hal-hal yang baru. Berdoa supaya sesi yang kedua ini kami kembali diteguhkan, dibuat mengerti, dan juga makin masuk kepada pemahaman dan pengenalan yang benar akan Tuhan, dan makin menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berdoa supaya Tuhan menolong kami di hari-hari yang akan datang, supaya apa yang sudah kami dapat pada siang hari ini boleh menjadi momentum yang indah. Kami makin hari makin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Bapak Pendeta Sagala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjelaskan jelas kepada kami, dan menolong kami semua untuk sama-sama memahaminya dan kemudian mendiskusikannya supaya makin hari makin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, sesi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersilakan. Baik, selamat siang. Iya, katanya ini jam ngantuk, tapi kita lawan jam ngantuk itu. Iya, sebenarnya mau langsung ke sini, tapi kita mundur dulu sedikit lagi, ya. Saya mau mundurkan dulu. Kenapa nggak mau? Oh, enggak. Ya. Mundur lagi. Kenapa ini? Patut ya. Nah, oke. Jadi Roh Kudus, kisah 1 tadi. Dari kisah 1 ini memang saya makin belajar bahwa seperti kata Pak siapa tadi yang baru pulang pakai tongkat-tongkat itu, hidup kita itu mutlak Roh Kudus. Bertobat Roh Kudus, bertumbuh dalam Kristus bertumbuh Roh Kudus, melayani pun Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat ini dikatakan kepada Rasul. Coba kita lihat kisah 1 ayat 4 dan 5. Kisah 1 4 dan 5. Ini saya sungkan meninggalkan ini karena sangat penting. Soal bahasa lidah pun penting, tapi banyak di antara kita tidak terlaksana itu. Kisah 1 4 dan 5. Mari kita baca. Satu ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada rasul. Dan perhatikan part B, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Supaya menantikan Roh Kudus. Itulah ayat 5. Dan untuk apa? Ini ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Saya lebih suka ini diterjemahkan bukan kalau, tapi ketika. Sebab kalau itu seakan-akan memberi kemungkinan tidak. Padahal ini rasul ini kepada Rasul Yesus bicara. Jadi tidak ada lagi kemungkinan tidak dalam Roh Kudus, pasti. Tapi bicara kapan? Nah, ketika di hari Pentakosta, kisah Rasul 2 itu, ketika tiba hari Pentakosta. Nah, ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima atau kalian menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kalian. Maka kalian akan menjadi saksiku. Itu dia. Jadi kalau Roh Kudus sudah menguasai kita, mari kita ingat, bukan untuk kenikmatan sendiri. Oh tentu Roh Kudus memberi kita kebahagiaan, kepuasan hidup. Tapi bukan hanya itu. Setelah kita bahagia, sukacita, dia pendamping Parakletos, dia menguatkan, dia menghiburkan, dia mengangkat dari kejatuhan, dia memberikan kemauan dalam hati kita. Filipi 2:13 tadi juga kita bermisi. Jadi dikatakan kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, tempat mereka berada. Yerusalem kita mungkin Jakarta, ya. Di seluruh Yudea, berarti provinsinya, dan Samaria,
yaitu daerah yang biasa mereka hindari karena permusuhan, sampai ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Kalau ayat ini dipahami, berarti bisa begini: sebelum ia mengatakan demikian, ia belum terangkat. Jadi demikian itu apa? Saksi kan? Ayat 8 kan? Sesudah ia mengatakan demikian, apa itu demikian? Apa itu? Jadi saksi, kamu akan menerima kuasa atau dunamis ketika Roh Kudus turun ke atas kalian. Ingat itu, dunamis, dinamit. Ada dinamit rohani dalam diri kita ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, yaitu soal menerima kuasa dan menjadi saksi. Jadi saya harap kita makin jelas yang ini, bahwa kita semua ada dalam tugas menjadi saksi. Ya, tidak ada pengecualian. Apakah kita ayah, ibu rumah tangga, pegawai negeri, swasta, remaja, pemuda, tua. Tadi ada yang membisikkan sama saya terkejut juga ya, banyak juga orang tua yang datang ya. Saya kira mahasiswa aja. Saya bilang, oh iya, waktu di Radio Pelita Kasih juga ada pertanyaan, boleh nggak orang tua datang? Dan memang saya sangat mendukung orang tua makin mengerti rahasia berjalan sama Roh Kudus. Saya kan nggak semuda 30 tahun lalu, bukan? Ya, otomatis. Jadi waktu ber-20-an saya bisa 9 sesi khotbah satu hari, mulai dari jam 6 pagi sampai berakhir jam 10 malam. Itu di Medan. Biasanya kalau mereka undang saya, nggak mau rugi mereka. Jadi mereka bikin sesi padat sekali. Ya, ada si Happy di sana. Tapi begitulah, bisa sekian sesi. Tapi sekarang saya udah nggak bisa begitu. 3 sesi aja luar biasa capeknya. Tapi sepertinya Tuhan menghibur saya begini. Hamba aku jangan khawatir. Memang kekuatan tidak seperti dulu. Dan kau mesti realistis. Firmanku juga berkata, manusia lahiriah kami makin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui. Itu kata firmanku. Sehingga kamu bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kau lakukan waktu muda, jikalau kamu efektif bersama. Jadi salah satu yang saya kerjakan paling banyak tiap hari, Bapak Ibu tahu, berdoa. Jadi makin tua begini, pergi kemana-mana kan tidak kuat, tapi itu tidak merintangi melayani. Bisa berdoa. Kalau bisa 2 jam, besok 3 jam, makin banyak. Bahkan mulai dari bangun sampai tidur, terus dalam kehidupan doa, selingannya hanya break-break itu. Dan kalau itu terjadi, gereja Tuhan dahsyat di dunia ini, di Indonesia ini. Jadi ketika saya dibisikkan, Bang, ada banyak orang tua ini. Nah, ya. Orang tua kalau menyadari Roh Kudus, tenagamu tidak banyak, Tuhan. Saya terharu kalimat Yesus di kitab Wahyu, kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu itu kata Tuhan. Dan Tuhan tahu yang tua-tua umur 50 ke atas, kekuatan sudah makin merosot, tidak bisa dilawan. Tapi dengan kuasa Roh Allah yang dahsyat, dinamis, dinamik, itu bisa dialami. Puji Tuhan. Dan kita menjadi saksi Tuhan di mana saja. Sesudah itu baru dia terangkat. Nah, saya tulis di sini sedikit eksegesisnya. Tidak mau bergerak dia, kenapa kadang-kadang baca dia?
Ayat 8, kata kamu bersifat jamak kalian. Jadi maksudnya bukan satu orang, kalian menerima kuasa. Perhatikan Yunaninya dinamis. Ingat itu. Orang makin tua dan jadi suam. Kehadiran Roh Kudus tidak makin tua. Mau remaja, mau muda, mau tua, sama. Roh Kudus pasti dinamis. Saya pernah mendengar orang tua nyanyi, begitu terpesona. Karena apa? Dia nyanyi jauh lebih semangat dari orang muda. Waktu itu lagunya nih, oh saat mana yang sangat indah, yang takkan ku lupakan. Saya pikir ini orang tua kok ceria sekali ya. Sebenarnya cahaya surga penuhi jiwaku. Oh ya, itu orang tua itu nyanyi. Nah itu loh, kalau Roh Kudus dinamis menguasai, tidak ada yang bisa mengurangi kekuatan. Sebaliknya, jadi orang muda umur masih 17, kalau tidak dikuasai Roh Kudus, kedagian letoy, tidak bisa diharapkan. Ya. Kalau Roh Kudus, baiknya ketika Roh Kudus, saksi di mana? Kita sudah bahas di tempatmu, lalu provinsinya makin luas. Artinya apa? Kita tidak berhak menghentikan penginjilan kita, terus berkembang. Ya. Doakan estetik kita. Saya berkata sama Tuhan, saya banyak kelemahan, tapi Tuhan tahu saya rindu memberitakan Injil, merupakan harta termahal bagi lain. Saya mohon beri saya kekuatan, minimal 100 sarjana teologi yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, cinta jemaat, saya bisa persembahkan sebelum saya mengakhiri pelayanan saya. Itu doa saya. Tolong didoakan saya. Kita sekarang lagi bangun kampus di Parapat. Kampusnya besar. Yang membangun di sini ada. Coba berdiri dulu, Pak Endot sama Ibu. Nana, sudah pulang? Masih ada? Nah itu Ibu di sana. Mana Pak Endot? Pak Purba mana? Mana Pak Purba? Di belakang. Ya kita doakan. Jadi mereka datang. Jadi sekarang lagi sudah masuk bulan ketiga di pembangunannya. Itu kalau sempurna itu, maka dia akan 3 lantai. Lantai atas 440 kursi. Mengapa besar begitu? Karena doa saya akan ada ibadah tahunan. Sambil orang Batak pulang kampung, jangan terus pergi ke Eropa kemana. Jauh lebih bagus pulau kita daripada seluruh pulau di bawah kolong langit. Oh iya, saya tak lebay, saya sudah keliling dunia. Ya, saya sudah keliling dunia, saya sudah ke Honolulu. Saya berkata, tak usah jauh-jauh habis uang ke Honolulu. Pergi ke Parapat, persis Honolulu. Saya serius loh, kalian ketawa. Serius saya. Yang pernah ke Honolulu pasti setuju saya. Kalau kita dari arah Ranggau, di sebelah kanan gunung, di sebelah kiri gunung, lalu masuk turun ke Parapat ini. Kalau kita arah Selawai sana, Honolulu persis gitu. Kalau kita mau mendarat itu kanan gunung, kiri gunung, bawah laut. Cuman bedanya bangunannya jelek itu aja. Gantikan Honolulu. Ya, orang bilang apa? Salzburg bagus sekali. Setelah saya di Salzburg, langsung otak saya ke mana? Ke Huta Kijang. Penatapannya itu loh. Penatapan Huta Kijang. Lihat ke depan Pulau Samosir, lihat ke kanan Labaligi, lihat ke kiri Muara. Indahnya. Betul. Makanya banggalah jadi orang Indonesia. Dalam Indonesia. Gunung-gunung tinggi di Jerman, Innsbruck dan lain sebagainya. Saya berkata kalah ini dibandingkan dengan Papua. Gunung-gunung di Papua, bagusnya luar biasa. Apalagi Venesia, Venice yang katanya bagus banget. Saya berkata memang bagus, banyak orang di sana. Tapi kamu belum pernah ke Pulau Seribu, saya bilang. Kalau kamu ke Pulau Seribu, kau lihat itu, lautnya bersih, biru. Kalau pergi ke Venesia, Venice itu lautnya butek,
kotor itu semua, tanah kuning. Jadi how can you compare? Indonesia jauh lebih bagus. Makanya saya suka lagu Malaysia. Indonesia is my lovely country. Indonesia is my love. Iya. Amin. Cuma masih banyak koruptor itu aja. Kalau semua udah hidup benar, kita pulang dari Tokyo, saya berkata Tuhan Yesus, kapan Indonesia dan Jakarta bisa melewati Tokyo ini? Saya pikir langsung jawabnya apa? Sebelum mencapai seperti Tokyo, manusianya bereskan. Oh ya, selama manusianya kayak sekarang, kerjanya sedikit, duitnya mau banyak, itu nggak mungkin mengejar Tokyo. Karena ke Tokyo itu apa? Kerjanya banyak, duitnya nggak terlalu pusing. Oh iya, begitu mobil masuk ke pom bensin, mereka langsung bersihkan. Padahal kita mau kasih tips, nggak mau dia. Ini bapak ini kalau sudah komen bolak-balik ke depan ini. Saya pernah mau kasih tips, langsung Pak Siregar kata, Pak Pendeta, stop. Dalam hati saya kenapa teriak? Jangan Pak, menghina itu. Loh, dia udah bersihkan kan? Kita berterima kasih. Tidak Pak, itu servis mereka sama kita. Jangan kita kasih uang menghina itu. Jadi mereka bangun pagi-pagi, jam 11 malam masih terang benderang itu tuh. Kerja kerasnya bukan main. Kalau jalan nggak pernah jalannya begini. Makanya istri saya bilang kita bersyukur kita selama ini biasa jogging. Kita tunjukkan kepada mereka ini semua kita nggak kalah sama mereka. Maka ketika kita bisa cepat naik turun bisa 5 track begitu. Tak berapa track itu yang di Tokyo itu luar itu, tapi kita cepat itu keluar masuk cepat tas bawa begitu. Pendeta Sitompul berkata gini, kita heran kok bisa bapak dan ibu biasanya orang Jakarta gak kuat jalan, tapi bapak ibu lebih kuat dari kita. Saya bilang kita biasa jalan, gak disuruh orang jalan, kita latihan jalan karena nasib kita banyak jalan. Kita pendeta. Jadi sebelum susah, belajar susah. Bagus. Nah ini ada di buku saya ini. Saya kan sudah banyak di antara kalian yang punya ini. Nah di buku saya itu saya bahas. Tolong nanti dibaca lebih jelas. Ya, Donald Guthrie, profesor, mengatakan Roh Kudus bekerja pertama mengadopsi. Jadi kita jadi anak Bapa di surga. Roh Kudus bekerja, diadopsi. Amin gak ini? Amin. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita anak Bapa. Coba Galatia 4 ayat 6. Saya suka sekali ayat ini. Jadi jangan pikir saya orang miskin, saya orang tidak terkenal, minder jadinya. Nah minder itu kakak beradik sama mundur itu. Apa kakak kembar atau apa nggak tahu saya. Tapi biasanya kalau udah minder tinggal mundurnya itu. Nah, lihat Galatia 4 ayat 6. Mari kita baca 1, 2 ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya. Nah pertanyaan saya, mengapa lembaga Alkitab menyisakan bahasa Arab ini? Ya Aba, ya Bapa. Tahu? Ada yang tahu? Ya Aba kan bahasa Arab, Arabik. Saya duga dia ingin menunjukkan kalau terjemahkan nanti Bapak itu istilahnya apa? Pakai istilah apa? Nah, istilah apa? Ini adalah istilah yang sama. Yesus memanggil Allah Aba. Karena Yesus berbahasa ibunya Aramik, maka dia panggil Aba. Berarti ketika kita diadopsi menjadi anaknya, maka kita memiliki kedekatan, intimasi begitu rupa. Kita tidak panggil dia siapa-siapa, tapi seperti Yesus memanggil Allah Yahweh Aba, begitulah juga kita memanggil dia Aba. Makanya kalau Bapak Ibu nyanyi, ya Aba, Bapa,
bicara sama Allah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, jagalah sesuai dengan rencanamu. Kalau udah menghayatinya, apalagi udah ada dalam lagu, sesusah apapun kamu, asal bukan karena dosa, nyanyikan langsung lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun umurku sudah lanjut, belum menikah, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekiranya lupa semua pengajaran, ini pun bawa ke rumah udah mantap semua. Allah adalah Aba. Karena Allah Aba, itu bukan aku yang bilang, Dia yang bilang. Allah mengutus roh ke dalamku, dan setelah roh dari kita memanggil Dia, boleh Bapa, boleh Amon, boleh apa saja, tapi dia harus sepadan dengan Aba dalam kedekatan. Ngerti maksud saya? Aba itu adalah bahasa keintiman, kedekatan. Begitu dekat Yesus dengan God Yahweh, begitu dekatlah juga setiap orang yang diadopsi. Maka apalagi dalam hidupmu yang perlu kau takutkan kalau Allah adalah Aba. Saya cerita sedikit lagi apa ya. Waktu saya bikin STT ini, langsung ada teman dekat saya, teman baik berkata, gila, gak ada individu pernah berhasil bikin STT. Tapi itu pergumulan saya. Saya gak pernah terpikir bikin STT lagi. Saya udah berpikir dulu mantap hidup saya. Preaching, teaching, writing. Saya tinggal tambahkan bobotnya di semua bidang sampai saya pulang kampung. Preaching, saya sudah berkhutbah di mimbar terhormat. Teaching, saya diundang di sekolah teologi terhormat. Writing, saya sudah menulis puluhan buku. Hasilnya ada di belakang. Saya harap Bapak Ibu melihat buku-buku itu mendapatkan setidaknya satu pelajaran. Pemalas gak mungkin menghasilkan buku seperti itu. Betul? Orang biasa gak mungkin bisa menghasilkan buku seperti itu. Dan saya harus berkata jujur, kecuali rohmu mengendalikan saya. Di saat-saat saya genting, saat saya stres, saat saya capek, tidak mungkin saya bisa menghasilkan buku sebanyak ini. Maka saya suka mengajarkan tentang doktrin ini dalam arti aplikatif. Maka kembali kepada tadi, sudah beres, tapi Abah suruh saya dirikan. Saya dari jam 8 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu bergumul saya di rumah. Pas tidak ada kerjaan, bergumul berdoa, Tuhan ini dari mana atau tidak? Mana mungkin saya bikin STT Tuhan? Tapi sepertinya Tuhan meyakinkan saya, Roh Kudus yang tadi itu. Lu bikin KKR sudah berapa miliar habis? Dari mana uangnya? Iya benar juga ya. Saya berkata, dirikan, saya bertanggung jawab. Itu, maka ketika teman saya berkata, gila kamu, ya sih, supaya bertambah orang gila, seperti Paulus sudah gila, jadi saya juga gila. Dan puji Tuhan, sekarang sudah 3 tahun. Nomor urut 43 sekarang mahasiswa kita, 3 tahun. Hanya separuh yang bisa bayar, separuhnya nggak bisa bayar 1 sen. Mereka tidak pernah kekurangan makan, kekurangan minum. Dan kita sekarang sedang membangun kampus. Tahap pertama 1,4 miliar. Waktu saya bilang dimulai, teman dosen berkata,
Pak, uangnya di tabungan baru 400 juta Pak. Sudah, mulai saja. Kalau Tuhan mengizinkan hanya 400 juta, maka setelah fondasi dibikin, kita bikin saja sekadar triplex. Pokoknya ada ruang tambahan, karena ruang yang kita kontrak sekarang sudah maksimal. Tapi puji Tuhan, terus berjalan pembangunan. Kita tidak perlu bikin triplex. Dan nanti kita lihat saja, kalau itu nanti jalan berdiri dengan megah, itu bisa jadi salah satu ikonnya Parapat. Lebih tinggi dari hotel yang di sebelahnya. Apa itu? Hotelnya Lungu Sitorus itu. Sepadia itu lebih tinggi dari situ. Dan itu bisa langsung melihat ke Pulau Samosir. Saya berkata, doa terus nanti untuk Pulau Samosir. Itu STT harus menjaga pulau yang dikasih Yesus itu. Dulu itu adalah ledakan katanya di sejarahnya, tapi ada sekarang itu banyak umat di sana. Doa saya biar pulau itu menjadi pulau pemulihan bagi seluruh dunia. Amin. Salah satu dari pulau itu berdiri sekarang di hadapan kalian. Bisa? Tambahkan lagi banyak. Karena ada Allah Bapa kita. Jadi jangan takut kalau sudah Bapa jadi mengenai di situ. Memberi kuasa, sudah kita bahas. Memberi pertumbuhan, pasti. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Namanya buah, makin lama makin besar. Itulah sebabnya relasi dengan Tuhan jaga. Saat teduhmu, HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan, jaga, serius. Baca ayat, renungkan ayat. Apalagi orang tua saya yang terhormat, yang sudah tua-tua, banyak baca, banyak renungkan, nikmati, aminkan apa yang dikatakan Paulus. Manusia lahir yang makin merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui. Ketika manusia batinnya mau dibaharui, imanmu makin teguh, doamu makin berkuasa. Mungkin dari ruang tidurmu kau berkata, Tuhan Yesus, berkati penginjilan di Papua, supaya dari ujung sampai ke ujung Injil berkembang. Imanmu luar biasa, bisa pertumbuhan. Lalu membawa kepada pengudusan. Dan ini terutama ini untuk orang muda. Saya susah melawan dosa. Saya berkata, bukan susah, tidak mungkin melawan dosa. Karena itu adalah buah daging. Coba, Galatia 5:19, buah daging telah nyata itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Langsung tiga itu. Tapi di bawahnya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus sampai pada penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu bukan buah kita, buah roh. Ya, ingat ini. Orang berkata dengan guru saya, kalau dia saya toh berarti belum dapat dita baru berarti arus menabur sama. Ayo tol juru walau dulu dan pinaradi susu terus songgak kau dah. Kalau kau bangun nggak disediakan susu, langsung kau bentak saya. Kau pernah lempar dulu pisau, untung nggak kena nambur, kenanya ceret di depan nambur. Iya. Tapi sekarang udah pendeta, kau udah bisa menguasai diri. Saya bilang, bukan pendeta yang menguasai diri, namun Roh Kudus. Oh itu. Tak ada disebut buah pendeta menguasai diri. Ada nggak? Coba lihat Galatia 5 ini. Ada nggak? Buah pendeta. Atau ada nggak footnote-nya? Maksudnya buah roh itu adalah pendeta. Ada nggak? Tidak ada. Buah roh ada Roh Kudus, mau remaja, mau pemuda, mau tua, Roh Kudus menguasai. Itu dia buahnya, penguasa ini, kasih, beban, kecintaan kepada dunia. Maka saya mengerti ada banyak orang tua semangat penginjilannya dahsyat. Doa saya, Tuhan mengirimkan ratusan orang tua ikut dalam YBD, dalam kami ini menjadi tim doa, sehingga apa yang kita kerjakan akan berdampak besar. Kita baru dari 3 ras. Kalau itu didoakan, luar biasa.
si Salvi, si Bolha. Kita akan pergi lagi mission trip bulan September, tanggal 21, 22, 23, 24 itu pelatihan majelis di seluruh Rongguri Huta, Sidihoni, Sijabung dan sekitarnya. Itu sekitar 60 sampai 70. Lalu 25 kita akan KKR di Rongguri Huta dan sepenuhnya, dan 26 kita akan KKR hari Sabtu di Pamulang. Doakan. Kalau banyak orang tua yang dipenuhi Roh Kudus mendoakan gerakan kami ini, pasti orang Batak makin kuat imannya. Itu doa saya. Saya selalu bilang, Tuhan, Kau sudah kirim no mention sampai mati si no mention ke orang Batak. Masa Batak brengsek begini sih? Sekiranya no mention hidup lagi sekarang, mungkin dia akan berkata, Yesus, kenapa jadi begini Batak ini? Di mana ada kacang, di situ ada bangun. Di mana ada Batak, di situ ada kacang. Maaf ya kepada orang Batak ini. Maafkan saya. Ini auto kritik ini sekarang. Tapi kita bersyukur. Ada yang berkata di ulang tahun saya, bersyukur ada orang Batak kayak Amang Mangabun. Bersyukurlah orang Batak. Saya berkata, saya tohomai Tuhan. Kiranya benar itu, melalui hidup saya orang Batak di seluruh dunia diberkati Tuhan. Tentu bukan hanya orang Batak, orang Ambon juga, orang Ibu Herlina di sana, orang Sinaga. Halo. Jadi Ibu Sinaga ini sudah ke Sigapitol ini. Tahu Sigapitol? Ah, kalian aja nggak tahu kan? Itu dia orang Batak nggak tahu. Ibu Lina udah pergi ke Sigapitol. Sigapitol itu memang susah pergi ke sana. Kita mesti charter kapal khusus dari Parapat, kira-kira 40 menit baru tiba di Sigapitol. Seberatnya itu lutung. Tadi bapak yang punya tongkat-tongkat itu, yang sudah pulang mau ke dokter katanya itu dari Lutung. Ya, jadi kalau naik bulan, nunggu Gultung, Lutung. Seberatnya Sigapitol. Lutung Tombok, Tuk-tuk Ambaritas, Manindo, Parbaba, Lubas Suhi-Suhi, dan seterusnya. Saya semua strategi menghafal semua itu. Paururan Rianyati, Sepul, Palipi, Mogan, Urat, Sirai, dan Bulan, dan Nunggu, Gultung, Lutung, Tomok, Tuk-tuk Ambarita, Simanindo, Parbaba, terus sampai ke Maudat. Kalau mau ke atas, Sidihoni, Huta Ginjang, Sidihoni, Sijabung, Rongguri Hutan, turun lagi ke Huta Julu. Banyak sekali. Puji Tuhan. Kita doakan. Ya, juga Roh Kudus pencerahan, Roh Kudus memberi pembebasan, banyak sekali. Maka saya tulis begini. Macam tadi. Apa yang terjadi sekiranya keenam hal itu dialami setiap umat percaya. Roh Kudus mengadopsi, diaminkan. Kalau Roh Kudus mengadopsi, terus Roh Kudus membawa pertumbuhan, Roh Kudus membawa keputusan, Roh Kudus membawa pencerahan, Roh Kudus membawa pembebasan, Roh Kudus sepenuhnya bekerja. Apa yang terjadi? Gereja Tuhan luar biasa. Makanya kita berdoa. Nah, karunia roh, bahasa roh, dan baptisan roh. Beberapa pertanyaan yang penting di sini adalah, saya mulai dengan sikap terhadap Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama. Satu yang sesungguhnya setelah Yesus naik ke surga, rahasia gereja orang percaya sangat tergantung kepada sikap dan relasinya dengan Roh Kudus. Alkitab menegaskan, tanpa Roh kita semua adalah manusia duniawi dan mati secara rohani. Kita mesti jelas dan tegas. Coba kita baca 1 Korintus 2:14. Maksudnya, jangan terlalu kaku gereja-gereja besar. Kalau di dalamnya adalah gereja duniawi, tidak ada pengaruh. 1 Korintus 2:14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari itu. Bayangkan kalau gereja besar-besar, tapi di dalamnya manusia-manusia dunia. Tidak ada.
Lebih bagus gerejanya kecil, tapi roh Allah ada di dalamnya. Melalui gereja kecil itu, kerajaan Allah akan dibangun. Setan tidak takut sama gereja besar. Setan takut sama kelompok-kelompok seperti kita ini. Maka banyaklah berdoa terus. Roma 8 itu yang tadi kita baca. Mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi ayat 8 itu penting. Mari kita baca 1, 2 ya. Mereka 1, 2 ya. Mereka yang hidup dalam daging, itu dia. Makanya kalau ada, maafkan ini, kalau ada anak bimbingan saya di kampus, saya di UI, kamu siapa, bodoh apa, bodoh ini, bapakmu kerja di mana? Pendeta. Oh, bapakmu udah hidup baru. Saya bilang gitu. Maafkan, saya bilang gitu. Kamu percaya kan hidup baru? Ya percayalah aman. Oke. Saya mau tanya, bapakmu udah hidup baru? Kayaknya sih dulu mama doakan lah ya. Kalau pendeta hidup baru, pernah dengar kalimat Yesus? Orang buta memimpin buta, keduanya. Makanya setan tidak takut sama gereja-gereja besar, asal pendetanya belum hidup baru. Tidak takut. Paling dia bilang kawan. Ayo, Judas mana lebih tinggi, Judas sama pendeta? Judas. Tapi Judas matre. Sampai Yesus mau ke kayu salib, di otaknya duit. Jadi kalau sekarang saya bilang pendeta yang cinta Tuhan, saya mengerti, memang ada yang gitu. Tapi kalau saya melihat juga pendeta yang cinta duit, semua yang dipikirkannya, jabatannya, gelarnya makin tinggi supaya duit makin banyak, jabatan makin tinggi supaya orientasi duit. Saya juga ngerti, ada juga semua di Alkitab. Tapi kalau ada pendeta yang dia cari gelar, dia cari jabatan, bukan duit orientasinya, bagaimana supaya bisa lebih tegas dan jelas membangun kerajaan Allah selama hidup di dunia. Saya juga mengerti ada orang seperti itu. Saya mau bergandeng tangan semua pendeta yang demikian. Makanya nanti tolong doakan STT kita ini. Salah satu kerinduan saya nanti adalah setiap tahun minimal 1 kali akan ada pembinaan seluruh pendeta dan gratis, harus gratis. Apa itu? Kalau bayar nanti dia marah-marah sama kita. Ya apa caranya? Apa dan tidur? Apa yang caranya? Paling banget. Tapi kalau gratis, kita bikin padat pun tidak apa-apa. Kalau dia bilang padat kali, gampang saja. Kalau bapak terlalu susah, boleh pulang. Selesai. Ya. Majelis sudah kita bikin kan, pembinaan Palestina, Tuhan sudah berapa kali? Ya, pembinaan majelis gratis. Jangan dong nawar-nawar, tidak ada yang mau nanti sampai 4 hari tinggal di sini. Saya bilang silakan kalau ada mau. Tapi kan percaya Roh Kudus sehingga dia bisa memelihara. Dan betul. Itu doa kita. Kita kerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Dan sekali lagi, Roh Kudus hadir, perubahan besar terjadi. Nah, sikap negatif mendukakan, saudara singgung tadi. Jangan mendukakan, memadamkan. Jangan padamkan. Artinya apa? Dia ada di sana terus-menerus dibiarkan. Menghujat. Nah, ini lebih gawat lagi. Ya, barang siapa berdosa terhadap anak manusia diampuni. Barang siapa menghujat, tidak ada pengampunan, kata Yesus. Ini sikap, ya. Lalu kemudian sikap positif, hidup oleh Roh. Galatia 5:17. Mari kita lihat, hidup oleh Roh. Berarti sudah ada Roh Kudusnya. Itu maksudnya. Kalau sudah terima Yesus, baru bisa hidup oleh Roh. Kalau belum terima Yesus, tidak bisa hidup oleh Roh. Galatia 5:17. 1, 2, 3 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan. Itu dia. Jadi sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi ada roh. Ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh.
oleh Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus, kita sudah bisa hidup oleh Roh. Kalau belum ada Roh Kudus, belum hidup baru, lahir, sekolah minggu, secara tradisi saja, belum sungguh-sungguh Roh Kudus mendiami, maka dia belum bisa hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh ada Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh, maka bukan hanya ada Roh Kudus dalam hidupnya, tapi Roh Kudus itu sudah memimpin dia bekerja, memimpin dia melayani, memimpin dia untuk berelasi dengan siapa saja, memimpin. Dan lebih tingkatnya lebih tinggi, saya katakan Roh Kudus memenuhi, hidup dipenuhi Roh. Nanti akan kita bahas secara khusus ini. Nah, sekarang kita bahas soal karunia Roh Kudus. Nah, saya singgung juga. Ini ada di baca buku ya, di halaman ini 34 sampai 52 yang punya. Ada berapa macam karunia Roh Kudus? Ini daftar-daftarnya. Roma 12, Efesus 4, 1 Petrus 4. Itu semua bicara Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Nah, dengan cepat saya akan menyinggung soal karunia ini. Bagaimana mengenali karunia Roh? Ini pertanyaan yang sering dimunculkan. Pertama, mari kita baca. Hanya orang muda, saat buya. Sadari dan yakini bahwa Anda telah percaya. Sadari dan yakini bahwa Anda yang telah percaya telah memiliki karunia Roh. 1 Korintus 12 ayat ini. Ya, yang kedua, hanya orang tua, satu ya. Iya, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita sudah sadar ada karuniaku karena aku sudah percaya. Berdoa, Roh Kudus yakinkan saya, teguhkan saya apa yang menjadi karunia saya, supaya saya fokus di situ. Yang ketiga, konfirmasi dari sesama seiman. Makanya kalau ada KTB di kampus, kelompok tubuh bersama, maka saling bertanya. Kelihatannya karuniamu mengajar, kelihatannya karuniamu counseling, kelihatannya karuniamu di mana? Dia bisa saling memperhatikan. Setelah itu latih dan kembangkan. Ya, kita gak ada gunanya kita tahu karunia kita menulis kalau gak pernah latihan menulis. Jangan belajar berenang di perpustakaan. Baca buku perenang Jerman, perenang Cina, perenang Amerika, Philip Phelps itu langsung cemplung, tangan lurus, kaki berlukut, dihafalin di perpustakaan. Gak bisa. Kenapa? Nanti kalau langsung cemplung ke kolam renang, jangan-jangan gak muncul lagi. Karena harus dilatih bagaimana itu dilakukan di kolam renang. Jadi tadi itu kan kita baca, bagaimana caranya saya tahu ini suara Roh Kudus, ini suara setan. Ini nggak bisa pakai buku. Gitu. Oke, ada lain-lainnya, tapi harus dialami sendiri. Jadi kalau dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, atau bahasa Batak, aisomonodo belum dibatani bertiga. Saya tanya, begitu besar itu berapa besar? Somonodo, somodia, bahasa Batak kan? Aisomonodo belum dibatani, somodia, langsung ngomong dong. Bahasa Indonesia, begitu besar kasih Allah. Bagaimana besar? Kasih tahu dong. Yohanes tidak kasih tahu, karena dia mau kita mengalami. Kecuali engkau masuk dan mengalami, kamu gak ngerti apa yang aku maksud dalam Yohanes 3:16. Ya gitu. Nah, sama juga dengan ini. Latih dan kembangkan. 1 Timotius 4:14. Coba kita lihat ya, bagaimana disuruh oleh Paulus anak rohaninya. 1 Timotius 4:14, 1-2 ayat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Itu dia, yang ada, bukan yang tidak ada, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Jangan lalai. Kalau kita di 2 Timotius 1 itu bahas lagi ayat 6. 2 Timotius 1:6, 1-2 ayat. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk
mengobarkan karunia. Karunia itu apa? Saya karunianya counseling, latih. Saya karunianya mengajar, latih. Saya karunianya WL, latih. Bagaimana cara tangan, 2 ketok, 3 ketok, pandangan mata. Saya karunianya menulis, latih, latih. Tiap hari minimal tuliskan kisah hidupmu. Malam hari sebelum tidur tulis, hari ini saya ikut seminar. Habis itu saya pulang ketemu dengan teman lama saya dari Balige. Kami pergi ke Lapo pada Orso. Di sana kami makan enak-enak. Pulang ke rumah sudah jam 2 pagi. Nah, apa pengalamannya ditulis? Itu latihan. Nanti profesionalnya bagaimana bikin judul, bagaimana bikin abstrak, bagaimana bikin kalimat pengantar, bagaimana membuat dia klimaks tulisannya, bagaimana membuat dinamika tulisan supaya orang dakdikduk membacanya. Itu dibikin warna tulisannya, dinamikanya, bagaimana mengkonklusikan. Itu semua dilatih. Ya. Jadi karunia disadari, kenali, konfirmasi, dan latih dan kembangkan. Nah, kalau begitu nanti kita harapkan semuanya pulang dengan karunia yang bagus. Ini nggak bergerak lagi. Ini baterai. Bahasa roh. Ini sangat kontroversial. Apa itu bahasa roh? Yunani glossolalia. 2 kata. Glossa artinya lidah. Laleo berarti berbicara. Jadi glossolalia harafiah berbicara lidah, atau bahasa Inggris speak in tongues. Itulah glossolalia. Next. Delapan catatan penting semua dari 114. Mari kita pelototin ini. Yang sering bingung soal bahasa lidah, mari kita perhatikan satu demi satu. Tolong semua orang muda baca 1, 2 ya. Bahasa roh bukan bahasa manusia. Itu yang pertama, bukan bahasa manusia. Coba 1:14. Dan sekali lagi kita tidak bicara denominasi ya Bapak Ibu ya. Kita bicara pengajaran Alkitab. Bapak Ibu boleh tidak setuju dengan menghapus Sagara, asal itu berdasarkan pengajaran Alkitab yang benar. Jikalau ternyata yang saya ajarkan yang benar, Bapak Ibu tidak ada kebebasan untuk tidak setuju. Mari kita baca 1, 2 ya. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada jelas kan? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang pertama. Yang kedua, tolong pria bacanya. 1, 2 ya. Tidak dapat dimengerti. Itu kita baca 2 tadi. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada dunia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Itu dia. Tidak ada. Yang ketiga, ditujukan hanya kepada Allah. Jadi bahasa lidah ditujukan kepada Allah. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi kalau kepada manusia jangan bahasa roh pakainya, bahasa manusia aja. Kalau dia orang Batak, aijin utamina, kalau dia bahasa Jawa, ya bahasa Jawa lah. Monggo prokol cuma muji Gusti Yesus. Kalau dia bahasa orang Mandarin, ni hao ma hao, wo ai ni. Itu kan? Jangan pakai laba. Nanti dia bilang apa itu? Bahasa rohnya kepada Allah, jangan kepada manusia. Yang keempat, mari kita baca 1 ya. Tidak dalam kondisi trans atau ekstasi. Dari mana kita simpulkan? Ayat 27. Coba kita baca dulu. 1, 2, 3 ya.
jika ada yang berkata-kata bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Berarti apa? Ini kan aturan. Allah melalui Paulus memberi aturan kalau orang berbahasa roh dikatakan apa? 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, lalu seorang demi seorang. Berarti kan bergiliran. Nah kalau dia lagi trans malah bisa giliran. Kalau dia out of control, yang bisa teratur, udah sekarang giliran belum. Dia normal, tenang, menguasai diri. Itu. Makanya saya tulis di sini tidak dalam ekstasi, ya, tidak dalam ekstasi. Next. Ya. Nah, bahasa roh bukan 2 roh. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau 2 roh sama dialami semua orang. 2 roh kasih. Nah, setiap orang percaya mengalami kasih. Yang sama. Kalau karunia roh nggak sama, kepada yang seorang ini, kepada yang lain ini, kepada yang seorang ini, kepada yang lain lagi ini, nggak sama. Ya. Jadi itu 2 roh. Bahasa roh bukan satu-satunya karunia roh, tetapi salah satu. Itu dia. Ini juga harus kita pegang. Karunia roh itu banyak. Coba mundur 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-7, 1, 2, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Terus sebab kepada yang seorang roh memberi karunia berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, kepada yang lain memberi karunia menyembuhkan, kepada yang seorang, kepada yang lain, kepada yang seorang, kepada yang lain. Jadi beda. Ya. Itu sebabnya nanti kalau kita baca 1 Korintus 14, Paulus memberi serangkaian pertanyaan. Apakah semuanya berbahasa lidah? Apakah semua nabi? Gitu. Oh, 1 Korintus 12 coba. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-29 itu serangkaian pertanyaan. Adakah mereka semua rasul, nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau berkata-kata dan bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh? Jawabannya dalam semua pertanyaan adalah tidak. Ya. Apakah semua nabi? Tidak. Apakah semua rasul? Tidak. Apakah semua berbahasa roh? Tidak. Harus begitu. Ya. Jadi semua orang yang mengajarkan bahasa roh sebuah keharusan langsung mati kutu bertemu dengan ayat ini. Ya. Lalu bahasa roh bukan karunia istimewa dari Roh Kudus. Kenapa saya tulisnya? Karena mereka seringkali berkata memang karunia itu banyak, tapi kalau kita sudah masuk kepada kedewasaan, maka kita berbahasa lidah. Lihat. Jadi bahasa lidah merupakan sesuatu the unique gift, the special gift for those who already mature, ya, sudah dewasa. Maka saya tulis juga bahasa roh bukan tanda keselamatan atau juga bukan tanda kedewasaan. Apa maksudnya? Kisah 19 ayat 6. Coba kita baca. Ya. Semua baca ya? Semua baca. Kalau ponsel juga baca juga ponsel. Kalau tidak, nanti bapak ibu langsung terbawa tidur. Karena ini jam-jam tidur nih. Apalagi si Lucifer itu pintar dia. Nanti dia bilang sudahlah, sama aja masuk bapak ibu. Bapak bodoh, bapak bodoh. Jadi Kisah 19 ayat 6. Soalnya saya lihat di sini beberapa sudah mulai hilang. Sudah saya lihat. Saya semangat ngomong, dia hilang. Rasanya ngelihat saya. Kisah 19 ayat 6. Ya. Kalau dilihat ini ayat 2,
katanya kepada mereka, ayat 2, sekitar 19, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar Roh Kudus. Berarti orang Kristen baru kan? Belum pernah. Lalu ayat 6, mari kita baca. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi masih Kristen baru bisa berbahasa roh. Belum tentu dia sudah dewasa. Pasti orang masih baru. Next. Peringatan dalam bahasa roh. Awas bahaya kesombongan. Tidak seimbang. Maksudnya apa? Yang terus diperhatikan dalam bahasa ini. Jadi tidak seimbang. Yang lain padahal banyak kali. Jalan pintas menuju kedewasaan. Jadi gereja tertentu yang menekankan bahasa ini sangat membuat ini spesial. Jadi misalnya baca buku berkualitas kurang, PA menggali Alkitab kurang, tapi langsung berbahasa-bahasa roh. Karena itu bagus. Nah, ini nggak benar. Jalan pintas lalu bisa menipu. Karena apa? Saya bahasa Indonesia, Bapak Ibu ngerti. Saya bahasa Batak, ada yang ngerti. Saya bahasa Inggris, ada yang ngerti. Saya bahasa lidah, gak ada yang ngerti. Manusia tidak ngerti. Jadi bisa menipu. Apalagi bahasa jenis bahasa lidah, ya, itu sumbernya bisa 3. Kayaknya gak ada yang masalah. Pertama, bisa dari setan. Yang kedua, bisa gejala psikologis. Bisa karena stres. Jadi ngomong sendiri. Orang kalau terlalu banyak beban, kadang-kadang dia bisa ngomong sendiri, gak karuan kalimatnya. Tapi bisa juga dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, syukur kalau dari Roh Kudus. Kalau yang 2 tadi, gejala psikologis dan dari setan. Cilakanya kalau dari setan, dia bilang dari Roh Kudus. Itu lebih gawat lagi. Saya pernah mimpi KKR, pas mau tantangan, semua silent, tenang. Tiba-tiba ada orang keluar dari sana berdiri. Dia jalan-jalan. Benar. Saya bilang sama dia, saya kasih kuning. Dia lihat saya, masih jalan juga. Duduk, sekarang duduk. Begitu semua yang naik lagi. Karena orang itu lagi begini. Setelah saya bentak begitu dia duduk. Setelah itu pulang saya ke Jakarta. Lalu panitia ngomong, Bapak itu tersinggung waktu Bapak menegur keras. Katanya Bapak sudah menghujat Roh Kudus. Hah? Kenapa menghujat? Ya, karena dia dipenuhi Roh Kudus, Bapak pencak, berhenti dan suruh diam. Terus saya bilang, oh jadi dia yakin itu dari Roh Kudus? Ya. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, kenapa saya perintahkan dulu dia mau duduk ya? Usia dia bilang, hamba aku tenang. Ya dah. Berarti bukan dari Roh Kudus. Dan saya berkata, jangan sembarang percaya. Dan saya pikir waktu itu mungkin setan mau mengacaukan KKR saya. Saya nggak mau. Sikap terhadap bahasa lidah, 3 negatif, 1 positif. Jangan tolak, jangan mutlakkan, jangan ajarkan, uji. Nanti kita bisa diskusikan. Lalu baptisan roh. Apa yang dimaksud dengan baptisan roh? 7 ayat penting yang bicara baptisan roh. Matius 3, kisah 1, kisah 11, 1-12. Apakah tujuan baptisan roh? Tujuan baptisan roh adalah menguduskan, menyelamatkan. Siapakah yang melakukannya? Tuhan Yesus. Itu yang kita baca dari sini. Ya, Matius 3 dan paralelnya, Matius, Lukas, Yohanes. Ya, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang lebih besar daripadaku, dia membaptis kamu dengan roh. Jadi Yohanes membaptis pun tidak melakukan baptisan roh. Dari barang siapa pendeta-pendeta yang berkata aku membaptis dengan roh, dia bertobat. Yohanes membaptis sendiri berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang lebih besar daripada akan membaptis kamu
dengan roh. Jadi yang membaptis roh itu Yesus Kristus yang melakukannya. Tujuannya adalah keselamatan. Apa bedanya baptisan roh dengan baptisan air? Ini juga seringkali menjadi pertanyaannya. Apakah baptisan roh sama dengan baptisan air? Saya katakan tidak. Baptisan air adalah ritual yang dikerjakan Pak Pendeta. Baptisan roh adalah spiritual yang dikerjakan Yesus Kristus. Jadi itu beda. Siapa yang melakukannya? Saya sudah katakan bersama. Apa tujuannya? Baptisan roh menyelamatkan, baptisan air tanda pertobatan. Apakah jika sudah dibaptis roh masih perlu baptisan air? Oh iya. Ada orang berkata baptisan roh, baptisan dewasa, baptisan air, baptisan TK. Betul. Jadi kalau udah baptis roh, udah dewasa, nggak perlu baptisan TK. Saya bilang salah lah. Itu nggak teliti batal kita. Coba kita kisah 10, 44, 48. Kisah 10, 44, 48. Jadi Bapak Ibu, waktu tadi Pak Junjungan berdoa, Tuhan sudah memimpin Pak Sagala belajar sejauh-jauhnya, berkati membagi. Saya aminkan. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak hanya mau jadi berkat di kaum awam seperti kalian. Mana Pak Pendeta Situmorang? Tahu ada Pak Pendeta Situmorang. Pendeta Situmorang sendiri yang bilang sama saya begini, Amang, kalau ada konsultasi teologi ilmiah di Indonesia, saya minta Amang hadir terus. Saya perhatikan waktu itu ekspresi Amang Situmorang mengajak saya bicara. Oh iya saya hadir kok. Enggak, berapa kali tuh ada percakapan ilmiah saya hadir, Amang tidak hadir. Ya kalau saya nggak bisa, saya nggak datang. Kalau saya bisa, saya datang. Amang ini berkata, beda sekali. Amang hadir dan Amang tidak hadir. Oh iya, saya bilang, kalau saya hadir, berarti saya ada di sana. Kalau saya tidak hadir, berarti saya ada di sana. Saya tidak tahu maksudnya Amang itu beda. Tanya aja nanti. Kalau Amang ada di sana, ada Bironggalok itu kan maksudnya. Ada warna pendeta hitam. Kalau tidak ada gitu kan ya. Nanti tanya. Maksud saya begini. Saya mau menjadi berkat bukan hanya kepada Bapak Ibu. Saya sudah bilang, semua teolog di Indonesia yang percaya Alkitab, saya siap berkonsultasi dengan Anda. Saya tidak punya, saya belajar dari Anda. Tapi Anda tidak punya, mau belajar dari saya. Itulah tubuh Kristus, saling belajar. Doakan supaya kita awam sudah seminar, majelis sudah seminar, supaya pendeta-pendeta juga seminar. Makanya Pak Sipahutar, saya sangat bersyukur untuk di Jepang karena 3 hari seminar untuk semua pendeta. 3 hari. Dan mereka minta saya membahas buku kemuliaan Yesus yang tadi tebal Kristus. Dan mereka di AUCS mereka berkata, sungguh kali ini kita mendapatkan pengajar yang sangat banyak, belum pernah aku dengar sebelumnya. Saya berkata, terima kasih, doakan supaya buku ini jadi berkat bagi seluruh dunia. Saya bilang seluruh dunia, karena saya ingat profesor saya berkata, spend more time, lebih banyak waktu, lebih banyak lagi, lebih tekun lagi. Lalu dia berkata begini, kalau kamu kerjakan ini nanti hasilnya, you have contributed to the Johannine Scholar. Kamu sudah menyumbangkan kepada ahli Yohanes di seluruh dunia. Puji Tuhan. Jadi kalau ini bisa nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris, bisa jadi berkat. Kiranya profesor saya punya kalimat menjadi kenyataan. Tapi di belakang buku memang ada kalimat para profesor ahli Alkitab, bukan diberikan dunia di belakangnya. Saya bersyukur mereka mau memberikan. Apa yang dimaksud kepenuhan roh? Kepenuhan roh. Coba kita baca dulu. Ini bagian yang terakhir. Efesus 5:18. Mari kita baca. Efesus 5:18. 1, 2, 3. Ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, itu dia. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi
tidaklah kamu penuh dengan roh. Nah, pertanyaan pertama, mengapa dibandingkan penuh roh dengan mabuk anggur? Ada yang tahu? Coba ngomong sama sebelahnya. Sambil saya minum kopi, rupanya dari tadi ada aroma yang mengganggu. Apa itu? Tapi kan saya konsentrasi, saya buka, ternyata kopi. Coba, silakan diskusi. Silakan. Mengapa dibandingkan dengan anggur? Sebelahnya ngomong, jangan ke kita, nanti terlalu banyak. Kenapa dimulai dengan jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh? Apa hubungannya? Apa Paulus sudah mulai nggak konek? Ada yang apa? Ada? Di sana ada? Mengapa dibandingkan dengan anggur? Udah Pak, langsung dikasih tahu aja Pak, makanya kita datang ke sini. Ya inilah metode daripada belajar bersama kan. Kadang-kadang ditanya apa? Gak tahu. Soalnya apa? Keduanya sama-sama memberi pengaruh. Yang kalau orang katanya cerita-cerita lucu, anggap cerita lucu lah gak benar di kampung. Kalau nggak berani dia melayani para agenda, diminumnya dulu tuak supaya dia agak teken, agak nafsu. Jadi waktu dia lihat orang jong mahita, betul maham. Jadi itu memberi pengaruh. Yang tadinya takut jadi berani. Jadi alkohol memberi pengaruh, Roh Kudus juga memberi pengaruh. Cuma berbeda. Kalau alkohol memberi pengaruh negatif. Kalau dulu orang mau dari kampung ke kampung mau berkelahi, perang antar kampung, kalau mereka takut disuruh lu minum anggur pilihan semua, supaya mereka dibangkitkan keberaniannya. Maju! Sampai hanya begitu dekat, maju! Cetas, sampai dia cetas mati juga cetas. Poinnya, dia tidak ada ketakutan sedikit pun sampai mati dia. Paulus berkata, saya tidak mau kau dipengaruhi seperti itu. Saya ada pengaruh lain, yaitu Roh Kudus. Dari takut bisa jadi berani, tapi beraninya tidak kebablasan. Harus benar berani. Berani yang berhikmat, berani yang bijaksana, berani yang tertib, berani yang memberi damai sejahtera. Itu dia. Jadi mengapa dibandingkan sama-sama beri pengaruh? Apa persamaannya? Saya sebut. Apa perbedaannya? Saya sebut. 4 hal dari Efesus 5:18. Apa itu 4 hal? Ada nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti 4 hal itu ada di otak saya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi biarlah kamu dipenuhi Roh Kudus. Hal pertama, kamu di sana bukan singular tapi jamak. Semua orang percaya ada dalam perintah ini. Itu kamu, kalian. Yang kedua, yang dimaksud dengan penuh di sana itu adalah bersifat perintah. Karena perintah berarti harus ditaati. Kalau tidak ditaati berarti berdosa. Itu perintah. Ya, imperatif. Plerouste enkonjumat. Plerouste itu perintah. Yang belajar Yunani, perintah bukan indikatif. Lalu perintah bersifat terus menerus. Itu. Dengan perkataan lain, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya ketika melayani, tampil di mimbar, tapi ketika duduk santai-santai dengan suami, istri, orang tua, anak. Penting penuh Roh mengerangkul anak. Penting penuh Roh bikin kopi, bikin teh sama papa mama, supaya jangan sambil ngidumel
Papa gue ini egois, gue udah capek, gue bikin teh lagi, nggak ngajak juga papa gue. Tapi kalau dia penuh roh, dia bisa lakukan semua untuk papanya, untuk mamanya. Ya, gue udah capek, dia baru pulang disuruh nyuci mobil, ya ambil lakukannya, tapi udahlah, jangan udahlah. Apa boleh buat kalau nasib gue aja, gue yang jadi anak, gue yang jadi bapak, gitu ya. Sambil nyanyi mungkin, ya nasib, ya apa, ini bersihkan begitu. Tapi kalau dia penuh roh, tak begitu dia. Dia akan berkata, dalam nama Yesus saya bersihkan ini. Sekiranya bapakku menggaji tukang bersih mobil itu berapa? Satu kali mungkin 25.000. Kalau sebulan paling berapa? Setahun berapa? Tapi saya, uang makan saya, uang sekolah saya, uang segala macam saya. Kalau dia penuh roh, Roh Kudus bisa menyadarkan dia begitu. Lu jangan hitung-hitungan dosa bapakmu. Lu tahu tidak? Lu dari lahir sampai lulus, sampai nikah, uang bapak lu, uang lu juga. Tapi nanti begitu lu kerja, uang lu sendiri. Paling yang menikmati itu kamu dan istrimu atau kamu dan suamimu. Papa, mama cuma datang sesekali. Kalau terlalu sering juga mulai kamu tertulis. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Inilah hidup ini tidak fair. Tidak fair. Anak itu mobil bapaknya mobil dia, rumah bapaknya rumah dia. Suka-suka dia makan minum, suka-sukanya. Sorry anak ada di sini. Jangan sakit hati saya bilang begitu ya. Yang mau saya katakan adalah apa? Mestinya naik turunnya sama. Betul kan? Tanpa kita besarkan, gak bisa menjadi sehebat ini. Jangan gara-gara hebat begini, lu jadi kurang ajar. Makanya kepenuhan roh itu terjadi hampir setiap saat. Ada seorang bapak suka sama saya. Bapak Batak jangan langsung. Pantang bapak Batak nggak nangis. Tapi saya lihat dia menahan air mata. Dia bilang, bagaimana nasib ini Bapak Pendeta? Intinya adalah ketika anaknya berhasil jadi master, dia karena satu dan hal marah. Akhirnya anaknya dalam interlokal itu, ketika bapaknya marah lagi, dia bilang gini, kelihatannya Bapak terus saja marah sama saya. Boleh nggak dikasih tahu? Apa alasan Papa terus-menerus membengkak saya? Boleh nggak saya kasih tahu? Tolong diberitahu Pak. Dia bilang kok orangmu sekarang kurang ajar. Dari dulu kamu nggak pernah begitu. Kenapa kamu sampai begitu? Inilah kan. Anak bertanya, dibilang kurang ajar. Jelaskan dulu kepada saya apa penyebabnya itu. Nah Bapak Batak ini kan jadi makin kesal. Nanti kau pulang ke Indonesia baru tahu. Gak usah bicara sekarang, sudah. Dimatikan di telepon. Habis itu pulang lagi ke Indonesia. Jadi Pak kita ngomong empat mata ya, enak bicara. Terus setelah ngomong banyak, bapaknya ngomong gini. Anak, dari sejak kau dalam kandungan, kau lahir, kau makan, kau besar, SD, SMP, semua perguruan tinggi sampai ke luar negeri, papa mama yang membesarkan kau sudah berapa itu? Kau udah berani mungkin sama Bapak? Dia ngomong gini, tenang. Oh karena itu, begini aja Pak, kita santai aja. Coba Bapak hitung semua pengeluaran Bapak, saya siap membayarnya. Nangis Bapak itu. Saya ngerti, seorang bapak mana yang tidak pingsan mendengar begini, anak. Makanya saya bilang, kepenuhan roh itu selalu dalam kondisi perlu. Dalam anak, bagaimana dia berelasi dengan orang tua. Orang tua berelasi pada anak. Kakak beradik bagaimana berelasi. Meskipun adik jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, abang tetap abang. Saya ajar di rumah saya. Sebut Bang Billy, sebut Bang Abdi, sebut Bang ini. Itu tandanya kamu dilaku orang tua yang berpendidikan dan bermoral. Ikuti itu di luar sana. Apa susahnya kalau itu? Kenapa? Memang itulah pengajaran demi pengajaran. Apa yang kita tahu harus akan kita buat.
kepenuhan roh. Ya, kapan seorang dipenuhi Roh Kudus? Kapan seorang dipenuhi Roh Kudus? Yaitu ketika seluruh keberadaan orang itu dikendalikan Roh Kudus. Apa itu? Kalau kita bicara manusia, yang namanya manusia itu apa? Emosi, kemauan, dan pikiran, atau pikiran, emosi, dan kemauan. Tuhan mencipta kita sebagai rational being, emotional being, punya rasio, punya emosi, punya kemauan. Ketiganya ini dikendalikan Roh Kudus, disitulah kepenuhan terjadi. Ya. Apa ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus? Efesus 5:18 sangat jelas. Pertama, relasi vertikalnya benar. Memuji Tuhan, bersorak-sorai katanya. Efesus 5:18 habis itu 19. Berkatalah kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan senang hati. Berarti orang dipenuhi Roh Kudus bernyanyi kepada Tuhan senang. Ini cirinya, pohon dikenal dari buahnya. Kalau bapak ibu malas memuji Tuhan, berarti kerohanian itu gak beres. Oke, kalau bilang, tapi pak suara saya gak bagus loh. Gak ada hubungannya suara bagus loh. Saya tidak tahu, istri saya masih ingat gak ya, tetangga kami dulu suka nyanyi, gak ada yang bisa 7 satu lagu. What a friend we have in Jesus. Oh, kenapa orang jago untuk dunia nggak jago untuk Tuhan? Ngerti maksudnya? Supaya orang pencipta yang sama menciptakan lagu. Saya kecewa. Lagu dunianya bagus, lagu rohaninya nggak bagus. Saya mau contoh apa? Ini loh. Belum zaman tinggi tinta. Tatatanti, tatatanti, tinta, tatatanti, itu melodinya luar biasa bagus. Pencipta yang sama mencipta lagu rohani. Lagu yang begini. Di dalam kerinduan hati ini yang kupanggil hanyalah namamu. Ulang lagi nadanya. Di dalam kerinduan hati ini yang kupanggil hanyalah namamu. Sama nadanya. Terpujilah nama, terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Ulang lagi. Terpujilah nama, terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Lagu rohaninya begitu. Waktu saya pikirkan, lagu rohani begitu jelek ya. Tapi begitu lagu duniawi, tatatanti, 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 ngerti lagu itu? Oh, itu lagu bagus sekali melodi. Saya pencipta lagu, saya pemimpin lagu, saya ngerti lagu bagus atau jelek, agak bagus, agak jelek, sangat jelek, saya ngerti. Makanya bisa saya senang banget atau bisa kesal banget, tergantung lagunya lah. Jadi mari kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan kayak barusan. Burung jangan barusan. Kita terus sosok mire do re mi so duduk. Ulang lagi. Terpujilah. Apa yang dipenuhi relasi horizontalnya benar? Ya kan dikatakan di sini satu orang dengan yang lain. Dalam konteks inilah, hai istri tunduk kepada suami. Betul tak? Ayat 22. Jadi orang penuh roh, hormati suami, layani suami. Tak ada itu, nggak perlu ngomong teriak saya penuh roh, tapi nggak pernah hormat layani sama suami. Nggak benar. Bukan Roh Kudus itu, Roh Kudus itu. Mati tidak betul. Iya. Sebaliknya suami, baca, karena ada suami sih, jangan cuma utang kita aja dibikin nanti bilang gitu ya. Nah, ayatnya yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu. Suami yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus harus betul-betul sayang sama istrinya. Amin.
biarlah makin kuat cintamu makin dalam sama istrimu. Oh ya, biarpun baterainya sudah rusak, ngerti maksud saya? Puji Tuhan kalau ngerti, gak ngerti juga boleh. Biar baterainya sudah mulai soal, tapi kerohanian yang bagus bisa membuat kalian makin mesra, makin intim. Oh iya, hebat Tuhan itu loh. Setelah 30 tahun, 40 tahun menikmati kemesraan jasmani, sekarang itu sudah soal baterainya. Sekarang nikmatilah kenikmatan rohani dan jiwanya. Makanya seperti lagu Anjuan sayang Tuhan Ade-Anggi, istrinya pun dipanggil Angginya. Loh, aslinya kan begitu dalam itu. Jadi harus begitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih dikasih Tuhan suami atau istri, kalau udah berangkat ya udah di surga lah dia. Komunikasi dengan Tuhan Yesus saja kan ya. Tapi kalau masih ada, makin sayang. Itu tanda-tanda di Roh Kudus. Relasi dengan diri sendiri juga benar. Apa dia relasi dengan diri sendiri benar? Ya itu tadi buah itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai dalam hidup. Jangan terus gerimis, gelisah, risau, pesimis. Harus memiliki Tuhan itu harus teritis, tenang, riang, dan optimis. Begitu kan? Kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak Sadala optimis? Oh optimis. Dulu aja optimis, apalagi sekarang makin optimis dong. Saya berkata sama anak saya, kau nomor 1 bayar adikmu, nomor 2 kerja bayar ini. Bapak ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Udah disekolahin semua. Sekarang kalau di tabungan jalan-jalan. Kenapa? Kalau sudah mati kan nggak bisa jalan-jalan. Nikmati hidup. Ya, yang Bapak Ibu yang masih tua ya, jangan meratapi terus, tabung uang terus, pelit untuk dirimu sendiri. Jangan. Nikmati hidupmu, nikmati hartamu bersama Tuhan Yesus. Ya. Ada orang nggak mau pakai, ditinggal semua, jadi warisan. Anaknya berkelahi terus kadang-kadang. Apakah orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa lidah? Bisa, tapi tidak harus. Ya. Apakah hubungan antara kepenuhan Roh Kudus dan ketaatan? Saya sudah singgung tadi ya. Kepenuhan Roh Kudus telah membuat kita taat, makin dalam kepada Roh Kudus. Gak ada pelayanan sesulit apapun yang kita tidak bisa lakukan. Itu kalau kita bisa lakukan. Apa hubungannya kepada Roh Kudus dengan puasa dan pelayanan? Oh iya, jelas. Saya berdua sama teman-teman saya di YBD, kami ini kita terbatas dalam banyak hal, bukan dalam kemampuan, dalam uang, juga dalam jumlah pelayan. Tapi biarlah bersama Roh Kudus kita bisa melakukan perkara besar. Murid Tuhan Yesus juga cuma 11 kok. Kesimpulan, mari kita baca sama-sama kesimpulan. Hanya orang muda dulu, satu dua ya. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga Allah Tuhan. Baik. Hanya pria, kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya begitu penting, mutlak. Tanpa Roh orang percaya mati, tidak berdaya. Lalu hanya ibu perempuan, Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada umatnya untuk membangun setiap pribadi dan jemaat Tuhan menjadi dewasa. Jadi karunia itu supaya kita dewasa. Lalu hanya orang muda lagi satu ya, baptisan Roh adalah baptisan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri yang dialami pada saat tobat dan menerima Yesus. Orang tua, baptisan air adalah sakramen Kristen yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Baptisan Roh sama-sama, kepenuhan Roh merupakan sesuatu yang diperintahkan dialami setiap orang percaya. Masalahnya
habisnya. Tuhan memberkati.